Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Pamel Hamdani, NPM 24781053, dan rekan Saya Rigo Faris. Saputra, NPM 24781059, dan saya Fajri Kurniawan dengan NPM 24781040. Dan saya Faris Alfarezi dengan NPM 24781041. Di sini kami dari kelompok 5 dengan sistem parkiran TAP di Politeknik Negeri Lampung. Langsung saja, tanpa berlama-lama, di sini kami akan membuatkan SQL-nya untuk mempermudah kami membuat database dan tabelnya. Langsung. Nah, di sini kita buat database-nya. Dengan database if not exist. Nah. Pertama, ada kelompok 5, lalu use kelompok 5 yang kedua, membuat tabel satpam atau bisa petugas parkir. Tabel satpam, ID satpam, primary. Lalu engine Dino DB default dan charset sama dengan UTF-8 MD4. Lalu dapat tabel gedung.
Lalu selanjutnya kita akan membuat tabel gedung. Tabel tabel gedung. ID gedung INT nilainya 11. Primary key auto increment. Kemudian atribut yang kedua nama gedung. Varchar nilainya 100. Nocturne kemudian engine in BPDA sheet UTF 8. Kemudian selanjutnya kita buat tabel mahasiswa. Kemudian atributnya di sini kita buat sama itu nim varchar nilainya 15. Primary key. Atribut yang kedua yaitu nama mahasiswa. Varchar background 100. Kemudian untuk atribut yang ketiga yaitu jurusan. Buat tahun masuk INT kemudian tahun Osnul
izin. Kemudian sama kayak tadi engine, kemudian tabel selanjutnya itu tabel kartu parkir. Kartu parkir di sini ada beberapa atribut. Yang pertama ID kartu, ID kartu, primary key, kemudian atribut yang kedua yaitu kode lahan. Not unit. Lalu nomor polisi, selanjutnya nomor polisi. Salah. Setelah ID kartu tadi harusnya atribut yang kedua yaitu NIM. NIM Marcar 15, kemudian jenis kartu, Marcar, nilainya 50, not null, kemudian tanggal penerbitan, date not null. Kemudian di sini ada foreign key yang mempunyai reference ke tabel mahasiswa.
on update cascade. Kemudian untuk tabel yang berikutnya yaitu tabel lahan parkir. Create tabel lahan parkir. Di sini ada beberapa atribut. Yang pertama yaitu ID lahan, kode lahan, kapasitas, ID gedung, dan kemudian ada forensi yang mengarah ke gedung ataupun ID gedung. Yang pertama ini ID lahan. INT 11 plus 5 pigment lalu kereta lalu kode lahan varchar 20.0 unique. Lalu kapasitas sebelas not 0. ID gedung INT 11 not 0. Dan verify atau ID gedung. References gedung atau ID gedung. Dan on delete cascade on update cascade. Lalu selanjutnya engine ignore Lalu selanjutnya di sini saya akan membuat transaksi parkirnya. Saya akan menambahkan tabel transaksi dalam database parkiran tersebut. Pertama, saya membuat kartu satpam. Itu nantinya akan berelasi ke kartu dengan satpam. Jadi transaksi ini akan berelasi ke kartu dengan satpam nantinya. Lalu langsung saja kita membuat tabel kartu satpam. Lalu kita membuat
primary key-nya yaitu ID satpam dengan int dengan integer, ukurannya 11. Maaf, salah, di sini bukan ID satpam tapi ID kartu satpam. Dia int, ukurannya itu 11 dengan not null. Dia primary key. Kita buat ID satpam ini sebagai kunci atribut dari tabel kartu satpam. Dia nanti primary key, lalu kita buat auto increment. Ini fungsinya nanti akan otomatis dia langsung masuk ke insert pintunya, tidak perlu kita menambahkan lagi ID kartu satpam seperti itu. Lalu kita membuat ID satpam dengan int, ukurannya adalah 11. Ya, ininya not null. Lalu ada ID kartu, dia sama aja, int 11 not null juga. Lalu ada di sini saya membuat atribut tanggal aktif dengan dia added not null. Jadi nantinya akan setelah itu kita buat FK-nya ataupun relasinya. Di sini saya membuat relasinya itu ke ID satpam sama ID kartu nanti. Ini kita buat FK-nya ID satpam. Satpam di ID satpam. Dia berrelasi ke satpam di ID satpam dengan on delete. Ya, kita buat on update dashcat. Nah, lalu setelah itu sini saya membuat relasi yang kedua, yaitu foreign key di ID kartu, di tabel kartu, di FK di ID kartu. Buat FK-nya ID kartu, ya sama reference ke kartu dengan
dengan ke PK ID kartu. Sama dia nanti dia on that update. Aja. Di sini ada tambahan lalu setelah itu di sini saya akan membuatkan tabel kartu lahan, di mana tabel kartu lahan ini nanti akan berelasi ke kartu dengan lahan. Jadi nanti relasinya ada dua, di kartu dan lahan. Langsung aja kita buat thread tabelnya, yaitu dengan PK atau primer key-nya ID kartu lahan, dia menggunakan INT ukurannya 11, primer key dia auto increment. Dia menggunakan auto increment sama supaya tidak memasukkan data dari ID kartu lahan, dia akan otomatis masuk ke dalam insert indonya. Lalu kita buat lagi ID kartu. ID kartu dengan INT ukurannya 11, dia not null. Lalu kita buat lagi ID lahan sama INT juga dengan ukuran 11, null juga. Nah, lalu kita berikan nomor polisi. Parta dia ukurannya nanti 10, lalu dia not null. Setelah itu kita buat FK nya yang berelasi di kartu, yaitu di PK ID kartu. Ya, kita buat ID kartu, langsung reference dia ke kartu. Lalu dia on delete, cascade on update, cascade sama seperti tadi. Kita bisa salin aja untuk mempermudah dan mempercepat. Lalu saya akan membuat FK yang kedua ke ID lahan. Kita supaya cepat kita bisa copy aja. Tindakan yang kedua, di sini kita bisa merubah
menjadi ID lahan dengan referensinya dengan lahan parkir. Nah, di sini FK ID lahan sama seperti tadi oke guys ya, tapi di sini ada ini saya menambahkan tabel transaksi parkir dengan nanti sistemnya dia akan keluar masuk terdapat keluar masuk kendaraan. Jadi data dari kendaraan yang keluar masuk ke lahan parkir itu akan terdeteksi ataupun tercatat di dalam sistem. Nah, di sini saya membuat database transaksi parkir yang dimana primer key-nya di sini saya menggunakan ID transaksi dengan ukuran 11. Di sini saya membuat auto increment karena nantinya data yang saya masukkan di insert itu akan otomatis adanya ataupun ID transaksi akan otomatis tanpa kita masukkan di insert info. Lalu selanjutnya saya membuat ID kartu lahan sama INT ukuran 11 not null. Lalu selanjutnya ID satpam INT 11 not null, lalu waktu masuk. Nah, di sini saya menambahkan waktu masuk untuk mencatat masuk ataupun keluarnya kendaraan tersebut di suatu parkiran di gedung. Lalu di sini saya membuat status parkiran. Nah, di status parkiran ini saya menggunakan enum. Ya, nanti datanya akan ada yang masuk ataupun keluar dengan menggunakan delete masuk. Lalu di sini saya menambahkan durasi parkir. Jadi berapa lama sih seorang mahasiswa itu bisa parkir ataupun dosen ke dalam parkiran gedung tersebut? Nah, di sini saya menambahkan durasinya. INT dengan ukuran 11 not comment di durasi keterangannya durasi dalam menit. Lalu kita membuat saya membuat keterangan dengan innya teks lalu nol. Setelah itu tabel transaksi ini akan berelasi ke PK primer key ID kartu lahan ataupun ke tabel kartu lahan di PK ID kartu lahan. Nah, di sini saya membuatkan. Lalu selanjutnya transaksi parkir ini berelasi lagi ke PK primer key ID satpam dengan tabel satpam. Setelah membuat tabel transaksi parkir, di sini saya sudah membuat insert intonya ataupun data yang kita masukkan ke dalam tabel-tabel tersebut. Nah, itu akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, pada bagian insert itu ini kami melakukan pengisian data awal yang bertujuannya itu untuk menguji dan mensimulasikan akhir gedung berjalan seperti kondisi nyata. Nah, awal-awal kita sudah membuat insert sapam. Nah, insert itu ini kami memasukkan data petugas parkir atau sapam yang bertugas mengawasi keluar masuknya kendaraan. Data ini berisi nama sapam ini. Nah, saya beri contoh seperti nama sapam Budi Santoso, Ahmad Hidayat, Joko Widodo. Nah, ini adalah contoh nama sapam tersebut dan akan digunakan untuk transaksi parkir untuk mengetahui siapa petugas yang mencatat kendaraan tersebut. Selanjutnya ada gedung. Nah, saya sudah
saya akan menjelaskan insert itu gedung. Nah, insert itu gedung ini kami menambahkan insert itu gedung ini yang ada di lingkungan kampus seperti gedung GKB, gedung QB, gedung CB, gedung GSG. Nah, dan gedung ini berfungsi untuk sebagai lokasi parkir yang terhubung dengan lahan parkir. Seperti itu. Lalu ada mahasiswa. Nah, kami mengisi data mahasiswa ini yang meliputi NIM, nama mahasiswa, jurusan, dan tahun masuk. Nah, mahasiswa ini merupakan pemilik kartu parkir yang digunakan untuk mengakses area parkir gedung tersebut. Lalu ada insert kartu parkir. Nah, setelah itu kami masukkan data kartu parkir yang dimiliki oleh mahasiswa. Setiap kartu terhubung langsung dengan NIM mahasiswa tersebut, serta memiliki informasi jenis kendaraan atau nomor polisi kendaraan mahasiswa dan tanggal penerbitan kartu. Lalu di sini selanjutnya ada lahan parkir. Nah, pada tahap ini kami mengisi data lahan parkir yang mencakup kode lahan, kapasitas, dan gedung terkait. Nah, data ini digunakan untuk mengatur penempatan kendaraan sesuai lokasi dan kapasitas parkir di setiap gedung tersebut. Nah, setelah itu ada kartu Sapam. Nah, kami membuat relasi antara kartu parkir dan Sapam melalui tabel kartu Sapam. Tujuannya adalah untuk mencatat Sapam yang bertanggung jawab atas kartu parkir tertentu dan tanggal kartu mulai aktif tersebut. Nah, itu ada kartu lahan. Kemudian kami menghubungkan kartu parkir dengan lahan parkir serta mencatat nomor polisi kendaraan mahasiswa tersebut. Nah, data ini memungkinkan sistem mengetahui kendaraan diparkir di lahan mana atau di gedung mana. Kemudian kami memasukkan data transaksi parkir, baik kendaraan yang sudah keluar maupun parkir. Nah, data transaksi ini mencatat waktu masuk, waktu keluar, durasi parkir, status parkir, serta keterangan sehingga dapat menghasilkan laporan parkir harian secara akurat. Seperti itu. Nah, bagian insert itu ini sangat penting karena berfungsi sebagai data awal untuk menguji relasi antar tabel serta memastikan bahwa laporan dan prosedur parkir dapat berjalan dengan baik. Nah, selanjutnya dijelaskan dengan teman saya. Kemudian di sini yang kelima ada insert data transaksi parkir. Di sini ada transaksi hari ini yang dimana itu kendaraan masuk dan keluar, kemudian ada kendaraan yang masih parkir, yaitu kendaraan yang belum keluar, dan ada pun transaksi kemarin. Insert data transaksi parkir ini berfungsi untuk mengisikan data aktivitas keluar dan masuknya kendaraan pada sistem parkir gedung ini. Data ini disimpan pada tabel transaksi parkir. Data yang menjadi inti dari sistem karena mencatat seluruh pergerakan kendaraan masuk dan keluar yang ada di area parkiran. Setiap transaksi mencatat informasi kendaraan berdasarkan ID kartu lahan. Satpam yang bertugas melalui ID Satpam, waktu kendaraan yang masuk dan keluarnya kendaraan, status parkir, durasi parkir, serta keterangan tambahan. Keterangan itu bisa aja normal, tidak normal, sebagainya. Data transaksi ini dibagi menjadi dua kondisi, yaitu kendaraan yang sudah keluar dan kendaraan yang masih parkir. Hanya yang
untuk mencatat transaksi data ini juga mencakup transaksi pada hari sebelumnya. Nih, transaksi kemarin digunakan sebagai bentuk histori parkir. Data histori ini berguna. Kenapa berguna? Karena untuk sebuah laporan evaluasi penggunaan lahan parkir, evaluasi analisis durasi parkir sebuah kendaraan yang ada di dalam area parkir. Dengan adanya data transaksi yang kemarin digunakan untuk memantau kendaraan yang masih parkir, menghitung lamanya parkir, serta menghitung pembuatan laporan parkiran harian maupun periodik secara akurat. Nah, bagian ini mencatat histori keluar masuknya kendaraan, mengetahui kendaraan yang masih parkir, kemudian menghitung durasi parkir, monitoring kinerja rekam, dan terakhir yaitu rekap laporan parkir harian atau bulanan. Nah, di sini kita buktikan apakah query-query yang sudah kita masukkan ini bisa masuk ke dalam database PHP MyAdmin ini. Pertama-tama kita masukkan, ternyata query-query sudah valid dan tidak ada yang salah. Nah, lalu coba kita refresh terlebih dahulu. Apakah masuk? Udah kelihatan. Nah, di sini udah ada entitas-entitasnya dari gedung, kartu lahan, kartu satpam, lahan parkir, mahasiswa satpam, dan yang terakhir adalah transaksi parkir. Di sini ada 5 tabel. Coba kita masuk ke gedung dulu. Nah, sudah sesuai ya. Insert itu yang kita masukkan tadi sudah masuk dengan gedung A, gedung B, gedung C, gedung D. Lalu kita lihat strukturnya. Nah, di sini strukturnya sudah masuk, dia ada di gedung dan nama gedung. Lalu kita masuk ke kartu, kita cek lagi. Ternyata insert yang kita masukkan tadi masuk ke dalam data. Lalu kita lihat struktur database-nya. Nah, strukturnya sudah masuk juga dan benar. ID kartu sebagai PK, NIM sebagai FK, lalu jenis kartu, dan yang terakhir adalah tanggal penerbitan. Di sini berarti semua query-query yang kita masukkan itu sudah semestinya ada ataupun sudah berhasil. Setelah itu kita akan mengecek untuk memperjelas relasi-relasi yang kita berikan. Di sini ada desain. Desain ini kita bisa melihat apakah relasi-relasi yang kita berikan ini sesuai dan saling terhubung antara satu dengan yang lain. Di sini kita supaya enak dilihat. Nah, seperti inilah hubungan antara entitas satu dengan entitas yang lain. Nah, di sini mahasiswa ini berrelasi dengan kartu, yang dimana kartu ini nantinya digunakan untuk kartu satpam dan kartu lahan. Kartu satpam ini nanti berrelasi ke satpam, yang notabene satpam ini memiliki kartu satpam. Lalu satpam ini mengeceklah ke transaksi parkir. Jadi
data-data parkir yang sudah masuk itu, yang petugas untuk mengeceknya itu adalah satpam. Maka dari itu satpam itu berelasi ke transaksi parkir. Lalu lahan ini nantinya akan digunakan di lahan parkir tersebut untuk di-tap, lalu datanya akan masuk ke transaksi parkir. Di sini gedung ini memiliki lahan parkir ataupun berelasi dengan lahan parkir, yang dimana lahan parkir ini menggunakan kartu tap, yang nantinya kartu tap nanti akan kartu lahan ini akan di-tap dan datanya akan masuk ke transaksi parkir ya. Contoh simpelnya seperti itu. Mungkin cukup itu saja penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf kepada Allah, kami mohon ampun. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kami dan teman-teman. Mungkin cukup itu saja dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.